أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para pendengar sekalian yang berbahagia, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan pagi hari ini, alhamdulillah di awal Juni, 1 Juni 2021, alhamdulillah ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila begitu ya. Semoga saja negara kita masih tetap dalam lindungan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh penduduknya masih terus bisa istiqomah menjalankan syariat agamanya, agar tetap dibukakan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di akhir zaman nanti kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh pada hakikatnya kita sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala yashkurun, apakah kamu tidak bersyukur? Ya, itu sindiran-sindiran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, itu pada hakikatnya kita bisa terampil di dalam hidup dalam hal ini adalah terampil yang bagaimana? Adalah yang cerdas di dalam membaca atau merenungi serta memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang bisa dikatakan juga tafakkur ya, yang mana dimaknai sebagai sikap kita merenungi dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dengan apa? Maksud saya, tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan dan menambah keimanan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah berfirman bahwa wa min ayatihi, maksud saya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu may yasha'. Atau juga dari surat Al-Imran itu adalah fi khalqis samawati wahtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semuanya ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Maka kalau orang yang termasuk ulil albab itu
Kata Allah tadi di Al-Imran 190 sampai 91 itu adalah yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik dia berjalan, duduk atau berbaring. Jadi setiap langkah dan jalannya selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat mana saja atau fenomena apa saja yang bisa kita lihat? Salah satu contohnya bahwa kalau kita diperintahkan untuk menegakkan sholat, pada hakikatnya itu adalah dulu pernah kami sampaikan bahwa sebagaimana kita sudah mengitari seluruh jagat raya ini sebesar 360 derajat. Itu sesuai dengan di surat Al-Hajj itu bahwa apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar dari manusia, dan banyak di antara mereka itu yang ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan, maka Allah tidak satupun memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Nah, kalau kita lihat bahwa semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia, kemudian yang dirangkum di dalam sholat itu adalah dalam satu rakaat itu adalah pernah kami sampaikan bahwa sebagaimana 360 derajat. Kalau kita berdiri tegak, kemudian ruku itu adalah terlihat bahwa kita membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kalau sujud kita hitung dari atas ke bawah itu adalah kalau kita sujud itu kan sama dengan separuhnya ruku, dan itu adalah 45 derajat. Tetapi kemudian kalau diambil dari atas adalah itu insya Allah 130 derajat. Dan sujud 2 kali sebanyak 270 derajat itu ditambah dengan 90, maka itu adalah sama dengan 1 rakaat sama dengan 360 derajat. Jadi sujud sekali sujud saja itu sama dengan 90 ditambah 40 itu adalah 135 derajat, itu sama dengan 272 kali. Subhanallah. Tetapi kenapa kalau kemudian sholat jenazah kok hanya berdiri saja? Karena pada hakikatnya hanya 4 takbir saja. Karena pada hakikatnya adalah sudah tidak ada kegiatan dan itu adalah 0 derajat. Nah, inilah dalam tadaburi atau terampil di dalam membaca dan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang barusan kemarin terjadi fenomena alam, ada gerhana bulan total pada tanggal 26 Mei kemarin hari Rabu, ya. Maka kita diperintahkan disunahkan untuk sholat gerhana. Dan kalau para pendengar yang sudah melaksanakannya, alhamdulillah sehingga tahu bagaimana sholat gerhana itu perbedaan dengan sholat-sholat yang lain, bahwa 1 rakaat itu adalah rukuknya 2 kali. Kenapa juga demikian? Adakah kita yang kemudian bertanya kenapa demikian? Tidak lain adalah kalau kita rukuk 2 kali, berarti kan itu posisinya 90 kali 2, 180 derajat. Dan kenapa kita kemudian membentuk sudut 120 derajat? Tidak lain adalah karena pada saat gerhana bulan ataupun gerhana matahari, posisi matahari, bulan, dan bintang ini kan dalam garis lurus. Dan itu adalah 180 derajat. Subhanallah. Inilah makanya ayat ini 191 Al-Imran inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat ini sampai menangis terseduh-seduh. Ayat ini bukan mengingatkan tentang surga, tentang neraka, bukan, tetapi perintah untuk atau pernyataan bahwa di seluruh jagat raya ini adalah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disuruh memikirkan begitu besar dan luasnya yang tak terhingga apa yang diciptakan oleh Allah
dan kemudian semuanya ini adalah untuk manusia. Atau juga kita tetap diperhatikan, biasanya ini dibaca pada sholat Jumat ataupun juga kadang di hari raya di surat Al-Ghasyiyah itu ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Dia ciptakan langit dan bagaimana juga ditinggikan dan gunung-gunung ditegakkan dan bumi dihamparkan? Subhanallah. Dan kenapa juga di sini dikatakan antara kemudian gunung kemudian bumi? Tidak lain adalah di surat An-Naba itu adalah jibala autada, dan gunung itu adalah sebagai pasaknya agar kemudian tidak goncang antar kena gaya tarik gravitasi bumi dan bagaimana bumi ini dihamparkan. Subhanallah, sungguh tidak akan habis-habis, tidak akan mampu kita mencatat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Makanya di surat Al-Kahfi hampir yang terakhir 19 itu insya Allah, bahwa seandainya laut kujadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhan, dan kemudian sampai lautan itu kering, dan kemudian ditambah sebanyak itu pula, maka tidak akan habis. Inilah yang diharapkan terampil di dalam hidup atau kecerdasan di dalam membaca dan merenungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kita tidak akan sempat, tidak akan kober istilahnya untuk melihat cacat orang lain, karena kita lagi asyik khusyuk memikirkan kebesaran Allah. Semakin dekat rasa cinta kepada Allah dan merasa kita fakir, merasa kita ini kecil, tidak punya apa-apa kecuali semata-mata adalah karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, bisa dikatakan Rasulullah pernah bersabda bahwa tafakur tadi memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini 1 jam itu lebih baik ketimbang ibadah 60 tahun lamanya. Nah, maka tidak ada misal dengan tafakur itu dikatakan sampai seperti itu, karena sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senyampang masih Allah memberikan kita daya dan kekuatan, maka semoga saja dengan bertafakur, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keajaiban-keajaiban, kejadian-kejadian di alam semesta ini, sehingga insya Allah para pendengar sekalian yang berbahagia, semakin kita ini faham, dan di saat itulah air mata ini menetes melihat bagaimana Allah telah menyediakan segalanya ini untuk kita. Tetapi itu tadi ayatnya lain bahwa wa qalilan fi ibadika syakur. Hanya sedikit hamba-hamba yang mau bersyukur. Dan semoga namun demikian kita termasuk yang wa qalilan itu tadi. Golongan yang sedikit tetapi yang tetap bersyukur kepada Allah, tidak yang termasuk yang wa aksaruhum banyak tetapi la yashkurun, tapi tidak mau bersyukur. Dan itulah yang naudzubillah min dzalik, mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecerdasan inilah atau terampil dalam kehidupan inilah yang nanti bisa membawa kita atau bahkan menolong kita fid dunya wal akhirah. Demikian Mas, kalau ini sangat luas ini ya, sebagian kecil cuplikannya saja Mas Wisnu. Betul sekali Sada. Karena kalau sudah seperti itu maka nggak akan ada lagi ya, kata sombong ya muncul dalam diri manusia. Ya. Kalau dibilang kita sadar bahwa apa yang bisa kita lakukan tanpa izinnya Allah gitu ya, bahkan napas saja kan diizinkan. Nafas loh Ustaz ya, itu kan sumber dari segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau misalnya dikatakan bisa melakukan ini, punya skill ini, keterampilan ini, bakat ini, tapi nggak nafas, ya udah selesai.